Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam buku paket ada pada bab 13 ya, yaitu halaman 131. Ya, nanti boleh sambil dibuka. Bapak akan membacakan dan menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bapak bacakan dari sini semuanya? Karena nanti setiap soal yang akan keluar di PAT tidak akan terlepas dari yang ada di buku ini ya. Jadi anak-anak nanti tinggal dibaca ulang, dipahami ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, tanyakan, jangan lupa. Halaman 132. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi kita, Nabi terakhir ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tahukah kamu siapa Nabi Muhammad SAW itu? Ayo kita kenalan ya. Kapan beliau dilahirkan? Bagaimana keadaan kaumnya pada waktu itu? Tahukah kamu semua? Nah, baik, kita ikuti kisah beliau. Ya. Di masa itu, penduduk Mekah dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidup. Kehilangan pegangan hidup ya. Jadi maksudnya itu tidak ada harus kemana, harus mengikuti kemana gitu, apa yang harus diikuti, siapa yang harus diikuti, siapa yang harus disembah ya. Tidak lama kemudian lahirlah di tengah-tengah mereka seorang bayi yang bernama Muhammad ya. Beliau termasuk anak yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum dia lahir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah. Nah, jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Kemudian bulannya, kalau misalkan bulan Masehi itu bulan April ya, bulan April 571 Masehi ya. Sudah ada Masehi ya, kalau misalkan Hijriah belum ada, karena perhitungan bulan Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah ya. Jadi sudah Nabi dewasa. Ibunya yang bernama Siti Aminah, kalau ayahnya Abdullah ya, kakeknya Abdul Muthalib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan tahun gajah. Mengapa? Nah, apakah di Arab juga sama gitu dinamainya dengan tahun gajah? Tidak ya, karena gajah itu adalah bahasa Indonesia. Tahun fil berarti ya, fil itu gajah. Sebab pada masa itu datang segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Abraha, yaitu gubernur kerajaan Nasrani, Abisinia, dengan menunggangi gajah. Makanya di situ ada disebut dengan tahun gajah. Maksud dan tujuan mereka adalah hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum keinginan mereka tercapai, terlebih dahulu mereka dihancurkan oleh Allah dengan mengutus burung ababil, dan orang-orang Arab menamakan kejadian itu dengan tahun gajah. Mungkin kalau misalkan kendaraan yang dipakainya unta, mungkin tahun unta, atau kendaraan yang dipakainya adalah badak misalkan, nah tahun badak ya. Tetapi di sini yang dipakainya adalah gajah ya. Jadi tahun pada masa pada masa kelahiran Nabi Muhammad itu disesuaikan dengan peristiwa yang besar pada masa itu ya. Karena di sana ada peristiwa yang besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh Abraha dengan menunggangi gajah, maka di situ ciri khasnya gajah, maka di situ disebut dengan tahun gajah. Oke. Sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang Arab kota Mekah, terutama orang-orang bangsawan, menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita badijah atau dusun di padang pasir. Nah, supaya bayi itu bisa menikmati udara yang segar dan bisa berbicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Beliau dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Nah, jadi Nabi Muhammad dititipkan dan disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah ya.
Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Nah, sampai usia 5 tahun. Dalam usia sekecil itu, Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat. Namun, ia tetap tabah dan sabar. Walaupun demikian, beliau anak yang terlihat kelebihannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Beliau adalah anak yang sopan, santun, jujur, sabar, bersemangat, berani, terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Nah, kalau benar, Nabi Muhammad selalu berani ya menegakkan kebenaran. Kemudian 133. Pengertian keteladanan Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah di sini nanti ya insya Allah ada di ujian. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Ulangi lagi, uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oke. Maksudnya adalah teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Nah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan, orang yang harus kita teladani perilakunya, budi pekertinya ya. Rasulullah SAW meninggalkan 2 pedoman pokok bagi umatnya. Nah, 2 pedoman pokok yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang sampai sekarang masih kita pegang. Apa itu? Nanti ada ya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kedua pedoman tersebut menjadi pegangan umat Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sempurna dan menghendaki kesempurnaan akhlak manusia sehingga tingkah laku umatnya dapat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala dengan tugas utama menyempurnakan akhlak mulia manusia. Tugas utama dari Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu, kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Coba dulu ketika Nabi Muhammad lahir, bagaimana akhlak orang-orang Quraisy pada masa itu? Kan akhlak jahiliyah. Jahiliyah itu tidak mengikuti hukum syariat, mabuk-mabukan, berzina, kemudian membunuh gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada bayi, biasanya bayi yang perempuan itu dikubur hidup-hidup ya. Wah, jadi jahiliyah ya. Nah, di sana Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk merubah itu semua. Nah, sampai sekarang ya akhlak itu diatur oleh agama. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sempurna dan menghendaki kesempurnaan akhlak manusia sehingga tingkah laku umatnya dapat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam hidup bermasyarakat dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Nah, itu akhlak-akhlak yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akhlak untuk diri sendiri, bagaimana akhlak terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang tua, kemudian terhadap masyarakat, teman sebaya, guru, itu bagaimana cara kita berakhlaknya, ada aturannya ya. Nah, kemudian beberapa kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu masih halaman 133. Beberapa keteladanan yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beliau adalah orang yang sangat sederhana. Sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Nah, secukupnya saja. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mengeluarkan air mata karena terharu. Dia melihat Rasulullah bangun dari tempat tidurnya. Pada badan beliau tercetak lajur-lajur lidi pelepah daun kurma. Jadi, alas tempat tidur Rasulullah itu adalah dibuat dari pelepah kurma ya. Jadi ada tapak ya, ada tapaknya, tapak lidi-lidi gitu ya. Nah, itu.
Itu saking sederhananya, tidak berlebihan, walaupun beliau adalah seorang rasul utusan Allah, kemudian beliau ada juga seorang pemimpin negara, ya, seorang pemimpin negara pada masa itu. Beliau hanya tidur atas selembar tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Padahal ketika itu beliau adalah seorang nabi dan rasul pemimpin umat. Beliau juga menambal alas kakinya yang sudah rusak. Termasuk juga beliau tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya seperti mencuci baju, membantu istrinya masak, menimba air, mencari kayu bakar, dan lain sebagainya. Yang biasanya kalau misalkan kita perhatikan pada saat ini ya, untuk cuci baju, cuci piring itu biasanya tugas ibu-ibu ya, padahal nah itu juga tugas laki-laki, tugas suami ya. Nah, ini makanya Rasul tidak segan-segan. Nah, kemudian tidak memberatkan orang lain ya. Rasulullah SAW tidak mau makan sebelum terasa lapar. Jadi kalau belum lapar beliau itu tidak makan. Kalau kita kan sebelum biasanya, apalagi ini lagi puasa ya, berbuka, ini itu segala dimasukin sampai akhirnya nggak bisa gerak. Saking kenyangnya, sakit perutnya. Mau sujud juga susah ya. Tarawih kelewat. Nah itu. Kalau kita ya, kalau Rasul mah tidak makan sebelum lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Nah, tidak seperti kita yang suka kekenyangan ya, ada seblak masukin, kemudian bakso ada masukin, masih belum cukup masukin lagi jus, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemimpin yang dicintai. Pemimpin yang dicintai Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara atau pemerintahan. Sebagai pemimpin umat, beliau terkenal dengan adil dan bijaksana. Ini penting sekali keadilan dan kebijaksanaan itu ya. Kalau tidak adil nanti masyarakatnya juga tidak akan selalu akan gelisah, tidak akan tenang, tidak akan damai ya. Makanya kalau jadi pemimpin harus yang adil dan bijaksana ketika menghukumi. Beliau mampu mengubah keadaan masyarakat yang gelap gulita dalam kurung jahiliyah, bodoh ya dari syariat, menjadi masyarakat yang terang benderang atau beradab. Dalam menyelesaikan permasalahan, beliau lakukan dengan cermat, penuh keramahan, sehingga segala permasalahan dapat diatasi dengan memuaskan semua pihak. Nah itu ya. Selain itu, beliau adalah seorang pemimpin yang demokratis, dari rakyat untuk rakyat. Beliau sangat pandai menempatkan seorang pada tempatnya yang tepat, sehingga semua orang dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas merasa diperhatikan dan merasa hidup mereka berarti. Beliau selalu bermusyawarah dalam menghadapi berbagai masalah. Beliau juga tidak membuat jarak antara pemimpin tinggi dan rakyat yang paling rendah sekalipun. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi beliau itu tidak hanya memperhatikan orang-orang yang kaya, orang yang berada, tetapi orang bawah pun diperhatikan. Jadi tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Nah, itu adalah seharusnya seorang muslim. Nah, jadi jangan karena mereka adalah seorang pemimpin negara kemudian kita sampai untuk bertemu pun sulit ya, susah, dibatasi, dihalang-halangi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang penyayang. Kasih sayang merupakan wujud perilaku umat Islam yang sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini sesuai dengan wujudnya perilaku Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW itu sangat penyayang ya. Berat beban yang dipikulnya. Contohnya pada suatu ketika Rasulullah akan berdakwah ke suatu kaum ya, ke suatu kabilah. Kemudian kaumnya itu tidak menerima. Dipukul lah, ditendangnya lah Rasulullah, kemudian dilempari dengan batu ya, sampai pelipis beliau berdarah. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, sungguhnya mereka sudah keterlaluan. Engkau mengajak mereka karena engkau sayang kepada mereka.
karena engkau tidak mau mereka mendapat siksaan nanti di akhirat. Tetapi apa yang mereka lakukan terhadap engkau justru sebaliknya. Nah, mereka menyakiti engkau katanya. Izinkan aku untuk menumpahkan gunung ini kepada mereka. Jadi ditumpahkan gunung itu. Tapi kata Rasulullah apa? Tidak, wahai Jibril, sesungguhnya aku berharap keturunan mereka beribadah kepada Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad tidak sampai seperti tidak dendam ya. Kalau kita mungkin setelah dipukul, ditendang, diludahin, dilempari batu, mungkin kalau misalkan kita ditawari oleh malaikat Jibril, apakah kamu ingin aku timpakan gunung kepada mereka untuk menyiksa mereka? Mungkin kita langsung, ya timpakan saja. Bahkan bergunung-gunung, bukan hanya satu gunung, supaya mereka menderita. Kalau kita mungkin seperti itu ya. Kalau Nabi Muhammad, dia penyayang. Ya, tidak seperti itu. Dari makna ayat tersebut dipahami bahwa sifat yang bisa diteladani dari Muhammad SAW yaitu Raufur Rahim, bahwasanya Rasul selalu menunjukkan sifat pengasih dan penyayang. Sikap seperti ini tidak dirasakan oleh umat yang beragama Islam saja, tetapi umat yang lain juga. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya penyayang terhadap orang yang beragama Islam, tetapi orang yang non-agama Islam. Berbagai hal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Adapun sesuatu perbuatan yang patut kita teladani dalam kehidupan Rasulullah antara lain. Yang pertama, apabila berbicara jelas sehingga orang yang mendengarkannya paham. Jadi jelas ketika berbicara itu orang lain, sehingga orang lain paham, bisa menyesuaikan dengan kadar ilmu lawan bicaranya. Apabila menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya. Jangan lupa kita pun sama alhamdulillahirabbil alamin minal seperti itu ya. Ketika mendapatkan nikmat. Yang ketiga, apabila berkata-kata selalu diiringi dengan senyum. Jadi someah artinya kalau bahasa Sundanya itu. Jadi hai, iya. Jadi tidak sambil cemedut. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan ada orang yang bicara sambil buat baut, sambil jamedut, ya, sambil jutek gitu ya. Yang keempat, apabila selesai makan, beliau selalu mengucapkan alhamdulilladzi atamana wasaqana jana minal muslimin. Nah, selalu berdoa ya. Apabila menyuruh orang mengerjakan sesuatu, maka beliau sendiri telah mengerjakannya terlebih dahulu. Kalau misalkan Nabi Muhammad memerintahkan ini, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melaksanakannya lebih dahulu. Jadi tidak hanya memerintah, tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan, tidak seperti itu. Beliau selalu memperhatikan kebersihan. Apabila mandi, beliau membersihkan dengan sempurna. Nah, kebersihan ya. Beliau menyayangi dan mengasihi sesama manusia, juga binatang. Bukan hanya manusia yang beliau sayangi, tetapi juga binatang. Sampai ada kucing ya. Beliau itu memelihara kucing karena suka dengan kucingnya ya. Nah itu. Kemudian beliau selalu melakukan silaturahmi kepada keluarganya. Silaturahmi menghubungkan tali kasih sayang ya, sahabatnya, bahkan kepada orang lain. Beliau bukan pemarah dan pendendam. Ketika berdakwah di Taif, penduduk Taif membalas dengan hinaan, ejekan, bahkan dengan lemparan batu seperti yang tadi Bapak jelaskan. Tetapi Rasulullah tidak marah, bahkan berdoa untuk mereka. Nah itu. Kemudian sekarang halaman 137. Intisarinya ini adalah rangkuman dari pembahasan yang kita bahas barusan. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Suri teladan yang baik. Uswatun hasanah sifat Nabi ya. Maksudnya adalah teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun sosial ya. Kemudian Rasulullah SAW selalu memperhatikan kebersihan. Apabila mandi, beliau membersihkan dengan sempurna, menyisir rambut, memotong rambut yang panjang, membersihkan kuku, memakai wangian, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi bukan seseorang yang jorok ya. Nah, jadi kebersihan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya. Hidup sederhana merupakan teladan yang harus kita ikuti. Jadi sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kalau kita misalkan punya kendaraan yang sudah bagus, nah udahlah cukup. Kalau misalkan sekiranya itu bisa dipakai, masih bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak berlebihan, sehingga tidak dipakai kalau misalkan beli berlebihan. Baju misalkan tiap minggu beli baju sehingga tidak banyak yang tidak terpakai. Nah itu boros ya, tidak sederhana. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul dari diri kamu sendiri, di antara kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu ya, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah sampai-sampai ketika beliau meninggal nih anak-anak,
kan dicabut nih nyawanya oleh oleh malaikat Israel, cabut, wah sakit ya. Maut itu seperti kayak ditusuk-tusuk oleh anak panah, tusuk-tusuk. Nah itu rasanya mati, dan pejit ususnya itu ditarik keluar, atau rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Dikuliti kulit kita, dicopotin ya, sehingga menyisakan hanya daging dan tulang saja. Nah rasanya seperti itu kematian itu ya. Makanya kita harus siap-siap dari sekarang ya. Kalau misalkan itu tergantung amal-amalan. Kata Nabi, wahai malaikat, cenanya, apakah ini yang namanya sakit kematian itu? Ya, ini adalah sakit kematian. Oh, ini sungguh dahsyat sekali, kata Nabi ya. Bagaimana dengan umatku nanti, cenah? Apakah mereka sanggup untuk untuk merasakan rasa sakit seperti ini? Makanya Nabi ketika meninggalnya itu berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan rasa sakit kematian itu kepada umatku, timpakan saja kepadaku semuanya. Ternyata Allah mengabulkan doa dari Nabi tersebut ya, dan menimpakan sakit yang sangat pedih ketika beliau meninggal. Aduh, itu bentuk kasih sayang dari Nabi ya untuk kita ya. Kemudian orang tua adalah sumber kasih sayang yang sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Mereka akan bahagia apabila kita bahagia. Ini sedikit agak keluar dari pembahasan. Orang tua adalah sumber kasih sayang yang sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Mereka akan bahagia apabila kita bahagia. Mereka akan bahagia apabila kita hidup dengan sebaik-baiknya, soleh dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah pembahasan bab 13, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk tugasnya nanti nyusul ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Kita akhiri saja dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.